Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media. Sebagaimana yang telah kita peroleh informasi melalui Mahkamah Agung, perkara terdakwa Saudara Profesor Dr. Martin Napang itu kita sudah peroleh melalui informasi perkara Mahkamah Agung, di mana upaya kasasi dengan perkara 1394K/PIT 2025 itu sudah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2025, di mana ketua majelisnya itu yaitu Pak Jupriyadi, terus anggota majelis 1 Dr. Tama Ulianta BR Tarigan, anggota majelis 2 Nur Edi Yono. Majelis Hakim dalam perkara kasasi 1394 ini telah menjatuhkan putusan dengan menolak upaya kasasi dari jaksa penuntut umum, demikian juga menolak upaya kasasi yang diajukan oleh terdakwa Profesor Dr. Martin Napang. Dengan demikian, mengacu kepada putusan kasasi ini, maka jelaslah di sana bahwa Saudara Martin ini tetap dihukum selama 3 tahun, oleh karena di dalam pada saat putusan banding itu nomor perkaranya kalau nggak salah nomor 66 PIT 2025. Putusan tingkat banding itu menghukum Saudara Martin Napang itu selama 3 tahun. Dengan demikian berarti Saudara Martin Napang harus menjalani hukuman selama 3 tahun. Nah, putusan ini nanti setelah diterima oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, maka kemudian jaksa setelah menerima salinan putusan 1394 Kapit 2025, maka serta-merta wajib hukumnya berdasarkan pasal 30 Undang-Undang 14 kalau nggak salah Undang-Undang Kejaksaan 2004 itu mewajibkan saudara jaksa penuntut umum melakukan eksekusi karena putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Demikian juga dalam hukum acara pidana diatur juga dalam pasal 270, ya, di sana saudara jaksa sebagai eksekutor wajib serta-merta melaksanakan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan tetap. Demikian, Pak. Kita berharap sih bahwa berdasarkan pasal 30 tadi dan pasal 270 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, di mana saudara jaksa penuntut umum itu wajib melaksanakan segera mungkin agar memperoleh kepastian hukum terhadap putusan ini, di mana putusan ini kan sendiri sudah putusan berkekuatan hukum tetap. Mungkin saya tambahkan bahwa terkait dengan pelaksanaan eksekusi itu kan berkait dengan kewenangan, ya, kewenangan penegak hukum. Jadi pelaksanaannya kita serahkan saja sama mereka dan kita tunduk dan taat pada proses hukum. Karena terus terang saya menghabiskan waktu, tenaga, dana, dan bahkan pikiran, ya terus terang hampir saya gila. Gila karena apa? Tekanannya itu selama 8 tahun. Mulai Juli 2017, barulah sekarang itu ada hukuman. Karena beliau ini terpidana ini sangat ahli dalam memutarbalikkan memutarbalikkan fakta dan kenyataan. Saya 2 kali, bahkan saya tersangka di sini dilaporkan di Polda, justru saya dia tersangka di ujung pandang pencemaran. Ya, untung dari Mabes Polri dan sejumlah pejabat itu melakukan gelar sehingga dihentikan tersangka saya, digugat lagi pra peradilan, ditolak. Saya pikir saya sudah cukup lah.
Tetapi 2 tahun kemudian saya dilaporkan lagi. Dan dengan berbagai alasan-alasan hukum, bahkan saya sangat terjepit dan saya tidak paham lah prosedur hukum yang penuh dengan liku-liku itu. Saya betul-betul 8 tahun tersiksa. Saya sangat tersiksa prosedur hukum ini. Tetapi semua dengan, ya saya anggaplah kehendak Tuhan bahwa 2 kali mau didamaikan tidak mau, saya mau maafkan dan cicil uang saya. Yang berat adalah pemalsuan surat Mahkamah Agung. 5 surat Mahkamah Agung dipalsukan. Dan dia mestinya memberi teladan kepada kita karena seorang guru besar. Tetapi kenyataan yang saya dapat justru dia hancurkan saya punya perusahaan. Karena saya tersangka. Jadi apa yang saya bangun 45 tahun itu dihancurkan oleh yang profesor ini. Ya, guru besar yang tidak memberi teladan. Dihancurkan. Saya tersangka sehingga saya tidak dipercaya untuk melanjutkan pembangunan yang nilainya 900 miliar itu. Saya betul-betul terpukul. Tapi ya, mungkin ada maksud Tuhan juga supaya saya melihat pukulan dan penderitaan ini supaya merubah hidup saya menjadi lebih sabar. Ya toh? Jadi kita lihat hikmah yang lebih positif, ya oke lah. Tetapi di dalam hal ini, saya ingin sampaikan pada kalian bahwa tidak ada di muka bumi ini orang fasik, orang jahat yang tidak kena. Pasti kalau menanam sesuatu, pasti dipetik hasilnya. Dan dengan sabar saya 8 tahun. Istri anak tersiksa mikirin, kapan masuk penjara waktu saya ditersangkakan. Ya, saya ditipu, memalsukan surat Mahkamah Agung, justru saya mau dimasukkan penjara. Alasan pencemaran nama baik, gampang sekali. Ya, untung 2 kali itu saya dibantu dengan keadaan. Saya sangat percaya kepada penegak hukum dalam kasus ini. Ternyata masih berjalan normal. Banyak persepsi di luar bahwa penegakan hukum itu keliru, salah. Ya, tidak juga lah, berjalan normal. Sekalipun ya di pengadilan negeri saya hadir terus. Upaya PK itu hak terdakwa. Hak terdakwa. Tetapi upaya PK itu kan yang mendasari itu harus ada bukti baru. Nah, novum. Nah, selama ini kan tentu seluruh bukti-bukti sudah diproses sejak dari PN, PT, dan Mahkamah Agung. Kalau kemudian upaya PK itu yang bisa dilakukan oleh saudara terdakwa misalkan gitu, itu haknya dia. Tetapi tidak mempengaruhi ya penangguhan eksekusi dalam arti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap. Maka kemudian itulah menjadi kewenangan, beliau tadi sudah sampaikan bahwa itu menjadi kewenangan saudara jaksa penuntut umum dalam hal penanganan perkara itu memberi kepastian hukum atas perkara ini. Tentu kan kita pun juga sangat respon ya bahwa proses penanganan kasus ini meskipun berjalannya waktu yang cukup panjang gitu, 8 tahun. Kurang lebih 8 tahun, klien kami mengalami itu bahwa bagaimana seluk-beluk perjalanan kasus ini beliau mengalami. Tentu secara psikologis itu sangat berpengaruh buat dirinya dan keluarganya gitu ya. Namun kita juga masih sangat percaya sekali dengan penegakan hukum ini dan ternyata memberikan kepastian di mana terdakwa yang bergelar guru besar tadi tentu yang harusnya memberi suri toladan, tetapi ternyata tidak demikian. Nah, membolak-balikan fakta itu tadi bahwa klien saya pernah dilaporin di Makassar pencemaran nama baik 2 kali. Suatu hal yang sangat ironi kan, orang yang mengalami suatu delik penipuan, ya, kok dibalik nyatakan bahwa dicemarkan nama baiknya terkait dengan apa yang dilakukan gitu. Ini kan hal yang sangat kontradiktif dari perilaku kita gitu ya, sebagai orang yang konon tahu hukum gitu. Nah, makanya hemat kami berharap
setelah salinan putusan Mahkamah Agung ini diterima oleh kejaksaan, maka tidak ada jalan, disegerakan saja agar supaya memperoleh kepastian hukum atas penanganan. Kalau upaya-upaya hukum terkait dengan pidana ini, ada kan kerugian oleh klien kami yang dialami oleh klien kami, ya selain dana tadi itu 950 juta kan ada secara kejiwaan gitu. Tentu ini tidak bisa dinilai berapa nilainya. Bisnis gitu ya. juga rusak. Nah ini nantinya mungkin akan kami koordinasikan dengan klien kami bahwa apakah akan kita lanjutkan untuk mengajukan gugatan perdata terkait dengan adanya kerugian-kerugian tadi. Menyangkut masalah isi atau pertimbangan hakim itu menjadi kewenangan hakim ya. Tentunya kita kembalikan kepada beliau bagaimana beliau. Yang jelas bahwa hal ini mulai dari PN, PT, dan Mahkamah Agung semua pertimbangan sudah dilakukan. Kita hormatilah. Jadi setelah salinan resmi diterima oleh kejaksaan, maka dipersiapkan untuk administrasi untuk melanjutkan pelaksanaan. Mas Kajira akan koordinasikan dengan klien kami ya dalam rangka itu. Tentu kan ada akibat selain pidana juga ada akibat perdata ya terkait dengan proses hukum ini. Nantilah kami pertimbangkan ke depan. Salah satu pembelajaran dari manusia dan Tuhan kepada saya, ya, bahwa di dalam hidup kita pasti kita bertemu orang yang juga memiliki rasa kemanusiaan, tapi pasti juga kita bertemu orang fasik dan orang jahat. Dan saat itu taruhannya sebagai manusia biasa, apakah kita selesaikan langsung sebagai manusia atau bagaimana? Dan pada akhirnya saya putuskan, saya menghormati negara saya menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi saya menghormati negara saya menghormati penegak hukum yang melaksanakan. Dan juga pada sisi lain, saya menghormati Tuhan. 2 kali mau didamaikan supaya minta maaf dan itu walaupun memalsukan surat Mahkamah Agung, tapi itu urusannya Mahkamah Agung. Ya saya memaafkan, tapi malah polisi dimarah-marahin, jaksa juga dimarah-marahin. Jadi pada sisi lain saya bertolak bahwa saya hormati penegakan hukum yang dijalankan oleh pemerintah, dan saya menghormati kuasa Tuhan bahwa di dunia ini tidak ada seorang yang lolos dari hukuman Tuhan kalau dia menanam satu kefasikan dan kejahatan. Cuma itu aja. Jadi apapun yang saya tanggung, derita yang saya tanggung, boleh dikata miliar-miliaran hilang, 950 miliar-miliaran hilang karena penderitaan. Bisnis saya kacau, pokoknya kacau. Kepercayaan saya dari Cina, Singapura hancur karena mereka mendeteksi saya tersangka. Ya, itu betul-betul saya alami. Demi Tuhan, saya alami penderitaan yang sadar. Sampai banyak orang katakan kalau orang lain mungkin ini sudah mati. Tapi karena saya punya Tuhan, saya tidak mati. Ya, saya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya percaya itu, sehingga barangkali bayangkan 8 tahun hanya mikir, kalau tidur mikir begini, kalau tidur mikir gitu. Kenapa saya kok ditipu? Saya beri fasilitas di sini kantornya dulu. Ya, di sini, di ruangan sana. Fasilitas gratis. Apa yang kurang? Ya, sama stafnya. Dan ada di balik ini, ada beberapa kasus yang sedang berjalan. Tapi itu nanti.